Shalom. Selamat sore, saudara kasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada tim pemuji, tim pelayan yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian pada sore hari ini. Terima kasih kepada Tuhan ya, Tuhan berikan kesempatan untuk saya bisa melayani, juga kita semua mendengar firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Ibu Misha dan Ibu Icu atas kesempatan yang diberikan. Nah, tema kita bulan ini ada yang tahu tema gereja kita? Menjadi dewasa, ya, menjadi dewasa di dalam Kristus. Nah, orang kalau dia dewasa jasmani, dia akan cari nafkah, benar? Kalau udah dewasa, dia akan cari nafkah seperti anak saya. Setelah dia dewasa, sekarang dia cari nafkah. Jadi pagi-pagi jam 6 lewat, jam 7 lewat dia udah pergi. Ntar malam baru pulang. Nah, dewasa. Nah, kita yang sudah dewasa rohani, kita juga harus cari untuk kebutuhan rohani kita. Kita dewasa rohani, kita cari untuk kebutuhan rohani kita, yaitu apa? Tuhan yang menjadi kebutuhan kita. Kita cari Tuhan, dan orang yang sudah mencari dan sudah menemukan Tuhan, dia akan hidup seperti gaya hidupnya Tuhan. Ya, jadi orang yang cari Tuhan dan udah ketemu Tuhan, dia akan hidup mengikuti gaya hidupnya Tuhan seperti Tuhan, dan dia akan dewasa di dalam Tuhan. Jadi begitu ya perputarannya. Nah, subtema hari ini kita akan belajar dengan tema subtema cari dan temukan Tuhan. Cari dan temukan Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau tanya, apa kira-kira alasan orang kalau dia datang ke gereja? Apa orang-orang alasannya apa sih datang ke gereja? Ada yang mau kasih itu? Apa? Oh, ketemu Yesus, puji Tuhan. Ya, ketemu Yesus, puji Tuhan. Ada lagi selain ketemu Yesus, mau apa? Mendengarkan firman, berkumpul, ya. Ini udah rohani semua, ini udah bagus, puji Tuhan. Tapi ada orang yang ke gereja karena dia masa, saya kan Kristen, masa nggak ke gereja sih? Ya. Ada orang yang, gue Kristen, kalau nggak ke gereja nggak Kristen ya. Nggak kayak orang Kristen jadi ke gereja ya, karena Kristen rutin aja. Atau diajak sama mamanya, atau ada yang diajak sama pasangannya, syaratnya mau, tapi lu mesti ikut ke gereja. Ada yang kayak gitu ya, ikut ke gereja karena diajak. Atau kalau lu di rumah sepi, dia bosan, dia berangkat ngapa-ngapain, kita datang aja ke gereja. Nah, sekarang kita baca di Matius 15 ayat 30 sampai 31. Waktu itu ada alasan orang-orang kenapa waktu itu mereka berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Bisa kebaca nggak, ibu-ibu sekalian? Bisa kita baca sama-sama ya, cuma 2 ayat. 1, 2, 3. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa buku, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Jadi pada waktu itu ada orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus dengan alasan apa? Supaya disembuhkan. Jadi dia datang berbondong-bondong datang ketemu Tuhan, tapi dengan alasan dia mau disembuhkan, dengan alasan kesembuhan secara fisik. Dan yang berikutnya kita baca di Yohanes 6 ayat 2 dan 26. Kita baca sama-sama lagi. 1, 2, 3. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat apa? Mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat yang ke-26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah apa? Makan roti itu dan kamu kenyang. Roti jadi kenyang. Ya. Nah, ini orang yang belum dewasa, jadi datang cari Tuhan, datang berbondong Yesus untuk hal-hal fisik, untuk kesembuhan, untuk roti, untuk makanan. Nah, tapi apa yang Yesus ajarkan hari ini? Apa yang harus kita cari sesungguhnya? Kita baca di Matius 6. Ini ayat yang sangat terkenal. Matius 6 ayat yang ke-31. Kita baca lagi sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang apa? Tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan Yesus bilang, kalau kita cuma cari makan, cari minum, cari pakai, itu mah dicari sama siapa? Bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita cuma carinya makan, minum, pakai, itu tuh orang yang nggak mengenal Allah. Di sini ayatnya bilang, tetapi Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya ini. Saya pernah dengar ayat ini dan saya pernah baca, itu menjadi satu rema buat saya, Bang. Bapak tahu, Bapak tahu. Nah, di sini siapa yang punya anak? Nah, anaknya ada yang masih sekolah? Ada.
Nah kalau anak sekolah, kita sebagai orang tua apa? Tahu nggak dia mesti bayaran? Tahu ya, yang tahu. Tahu nggak bayarannya berapa duit? Tahu. Tahu nggak tanggal berapa terakhir bayar? Nah terus setelah tahu kita apain? Bayar, sediain. Sediain bayar, itu bapak ibu orang tua duniawi. Terus makanan kesukaan anak, tahu nggak apa yang dia bakalan makan, apa dia bakalan nggak makan. Pengalaman nggak ibu? Kalau ini dia pasti nggak makan. Kalau ini dia bisa makan, tahu? Nah terus kita ngapain? Sediain. Sediain yang dia bisa makan, kayak saya ya. Anak saya, Esther nggak gitu suka catering saya ya, karena saya kan cateringnya sewet ya. Ini Bu Indri tahu, ini Bu Indri tetangga kami di Cipinang Indah, puji Tuhan, terima kasih Bu Indri berkenan hadir ya. Nah, saya catering di tetangga, saya bilang, nggak mau pakai MSG ya, semua ibu-ibu di sini tahu, pokoknya nggak pakai micin nih, udah dipisahin Bu Ive, terima kasih banget ibu-ibu itu, baik, luar biasa. Terus, nggak mau goreng, saya bilang, jadi ini dikukus, ditip gitu. Terus kebetulan catering saya ini, pelanggannya tuh orang autoimun, orang stroke, jadi emang makanannya udah nggak asin, nggak apa. Nah, saya bersyukur suami saya apa aja dia makan. Kalau kamu makan apa, saya ikut makan. Kalau kamu pusing, udah pikirin diri sendiri, jadi dia ikut makan. Nah, anak saya yang nggak sekompak itu ya mungkin dia masih punya taste sendiri. Jadi kalau saya tahu dia mau makan di rumah, terus kan dia kalau udah kerja, makannya sering di kantor. Ya kalau hari Sabtu atau malam dia mau makan, ya saya sediain yang dia suka, yang dia bisa makan. Itu bapak orang tua dunia, apalagi bapak di surga. Bapak tahu, bilang dari kanan, bapak tahu. Bapak, nah, waktu belum lama, beberapa ini saya jatuh, semua tahu ya. Nah, waktu saya jatuh, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak saya mesti dioperasi? Bapak tahu nggak biaya operasi berapa? Bapak tahu nggak? Tahu. Bapak di surga tahu nggak? Tahu. Nah, Bapak di surga tahu nggak rekening saya ada berapa duit? Tahu. Nah, makanya itu Bapak di surga dia kirim. Teman-teman saya Tuhan gerakin. Ayo, ini kita mau dukung. Walaupun saya nggak ngomong, dan saya bilang nggak usah, nggak beban. Nggak usah, saya bilang sih nggak usah ya. Tapi dia, Tuhan tahu saya perlu ya. Akhirnya dia desak, ini nggak apa-apa, dia transfer. Nah, ini ada kesaksian lagi bulan Juli. Waktu bulan Juli, waktu itu saya ada tagihan kartu kredit. Ada yang tahu tagihan kartu kredit saya bulan Juli berapa? Nggak tahu, saya belum bilang ya. Tapi Bapak di surga tahu nggak? Nah, satu berapa? 9 juta, saudara. Kaget, loh kok banyak 9 juta? Karena waktu itu kami ada ke bengkel mobil itu 5 juta, cuman servis rutin yang udah minim, saya udah pesen-pesen, Pak, pokoknya yang perlu aja ya Pak, kamu ke bengkel, ya nggak perlu, nggak usah ganti ya Pak, udah wanti-wanti, suruh rem, sebelum dia berangkat ke bengkel, Pak, ingat ya Pak, yang perlu, ada yang emang harus, mesti ikuti wajib, kalau enggak, yang optional, nggak usah deh, iya, tapi dong, Mah, 5 juta sekian, itu yang perlu aja, iya, katanya, ganti kopling udah disuruh, tapi dia bilang, kalau dalam kota masih bisa, katanya udah ada dalam, tapi kalau selama dalam kota, nggak usah ganti, bisa. Ya udah saya nggak ganti, itu bisa 1 juta. Udah gitu, 59. Nah, waktu itu rekening di saya, Bapak tahu nggak? Bapak tahu, waktu rekening di saya, ibu ada yang tahu? Nah, yang buat bayar-bayar tinggal sisa 1 juta. Wow, bayar 9 juta, sisa 1 juta, masih kurang 8 juta. Terus jatuh tempo kartu kredit saya, ada yang tahu? Nah, Bapak di surga tahu nggak? Tahu, dia tahu 28 Juli ya. Jadi target kartu kredit saya jatuhnya setiap tanggal 28. Nah, waktu itu akhirnya saya di tanggal 21 ini masih kurang sekian, itu mujizat ya. Sudah waktu itu saya lagi doa, saya suka doa di teras sambil jemur. Jadi doa pagi, itu ada telepon masuk. Wah, ini ada telepon masuk, saya apa? Terus dia tanya kontrakan. Kami ada kontrakan udah 7 bulan kosong. Jadi dari Desember keluar nggak laku-laku, 7 bulan kosong, nggak ada yang mau ngontrak, kan nggak ada income sama sekali. Terus ada beberapa yang udah lihat ya, ada beberapa pasangan udah lihat, tapi biasa suaminya bilang, Bu, saya sih minat Bu, katanya, saya sih, cuma istri saya Bu yang nggak mau, katanya, mungkin ibu-ibu lebih cerewet ya, kalau lihat rumah maunya, mungkin dapurnya dicek, kamar mandinya dicek, jadi detail, karena memang rumah standar, kenapa nggak direnovasi? Nggak ada dananya, jadi saya udah, pokoknya saya mau kontrakin apa adanya, 7 bulan asli, nggak ada yang mau, nggak ada yang ngelirik, nggak ada yang oke. Terus tahu waktu itu ada teman Bu, saya di depan rumah ada kontrakan ya Bu. Wah, saya senang nih, aduh mungkin ini jalan Tuhan. Tapi saya juga, aduh, apa benar dia mau? Soalnya dia berkali-kali orang nolak, saya agak trauma juga. Saya bilang, ya udah deh, saya teleponin yang punya kunci. Pas ada tukang yang saya titipin kunci, iya Bu, dia langsung sore dilihat. Gak lama dia telepon balik. Wah, kalau telepon balik berarti ada harapan ya, karena yang sebelum-sebelumnya lebih siap, nggak balik lagi, nggak telepon, nggak ngabarin, udah sunyi senyap. Wah, begitu dia telepon balik, saya seneng nih. Bu, bener ya dia minat, saudara, aduh siapa,
mujizat banget ini. Terus dia mau, terus tawar, terus bilang tambahin deh dikit. Saya masih itu dong. Saya nggak bilang, ini udah 7 bulan nggak laku. Saya nggak ngomong gitu. Saya masih tambah deh Bu dikit, ini enak loh gini. Terus udah deh Bu segini. Soalnya kan saya ntar mesti bersihin dikit. Saya mau, terus saya langsung, tapi apa adanya ya Bu? Bener-bener apa adanya? Iya Bu, iya Bu. Bener-bener sampai segemboknya apa semua dia ganti. Bener saya nggak keluar apa adanya. Terus cuma gini Bu, nomor rekeningnya. Dia bayar DP tahu saudara. Pas dia bilang, saya mau bayar DP, mana nomor rekeningnya? Saya belum balas, dia WA lagi. Mana Bu nomor rekeningnya? Saya bilang, aduh nafsu amat nih orang ya. Saya sampai, terus begitu saya WA balas, benar. Oh, saya udah transfer DP-nya. Aduh, puji Tuhan, 5 juta langsung saat itu juga. Dia sampai, aduh ini mujizat banget, ini mujizat banget. Dia bisa transfer mau apa adanya di tengah-tengah krisis. Bapak tahu ya, Bapak tahu seminggu lagi mesti bayar. Saya udah ketar-ketiran, Tuhan tolong Bapak tahu. Nah, terus dia bilang, mau copot Bu, polisi di kontrakannya. Saya dalam hati, wah mau copot juga kagak ada yang mau lagi. Cuma dia copot Bu, iya gampang udah DP, tinggal copot gitu mah gampang ya. Saya copot terus, Bu pada orang lain jangan kasih ya Bu, buat saya ya Bu. Ya Bu, saya bilang gitu, Ibu Tuhan. Dapat 5 juta, masih kurang dikit ya. Waktu hari Senin, saudara hari Senin. Ada orang yang punya tunggakan ke saya, itu dari Januari nunggak sampai bulan Juli nggak pernah bayar, di WA nggak pernah nyaut. Sebenarnya orang betah banget nih di WA nggak nyaut, sampai panjang sampai Pak, tolong Pak jawab, respon dong Pak. Saya sehari bisa 3 kali saya copy, Pak, saya pakai sampai gambar tepuk tangan, sampai gambar yang pakai mic itu, Pak, tolong Pak jawab. Dia nggak jawab juga, orang betah amat dia nggak jawab. Benar-benar diam saudara. Sampai Pak, tolong Pak, lumayan. Ada tunggakan 3 juta, akhirnya terakhir dia dapat tuh bayar 1 juta, dia nggak bayar lagi. Waktu hari Selasa itu saya lagi tidur, pas saya bangun tidur saya lihat ada WA masuk dari orang, wah orang WA tuh benar, dia kirim bukti transfer 2 juta, dia lunasin. Coba saudara, itu benar-benar puji Tuhan ya, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Nah, Bapak tahu apapun yang menjadi kebutuhan kita, Bapak tahu ya, Bapak mengerti, dan bukan cuma kebutuhan finansial, apapun. Soal sakit, di sini ada yang mengalami sakit, Bapak juga tahu. Waktu saya pernah sakit gigi, sudah pernah ngerasain sakit gigi, cenut-cenut gitu. Ada yang bilang mendingan sakit gigi apa sakit hati? Mendingan sakit gigi ya, saya udah bolong, udah ditambel, masih sakit. Jadi akhirnya saya tuh, ayo deh saya kumur pakai air garam. Puji Tuhan baik, besoknya cenut-cenut lagi. Jadi buat begitu aja nih, jadi gimana makan ya baru begitu aja nih. Terus saya ingat, Pak Caca pernah ke dokter gigi dikasih obat kumur. Saya ingat terus saya bilang, Papa, kamu dulu pernah dikasih obat kumur ya ke dokter gigi? Masih ada nggak? Aduh Pak Caca bongkarin semua, mana ya Mas? Ketemu saudara, ini masih ada. Bang yaudah deh, saya coba kumur sambil saya doain 2 kali, pagi sore, sembuh saudara sampai hari ini, puji Tuhan. Apapun Bapak tahu, apapun Tuhan bisa bantu. Sakit gigi Tuhan tahu, kalau sakit hati Tuhan tahu. Tahu kenceng banget, ini banyak yang sakit hati nih. Ini banyak sakit hati. Ada yang sakit hati sama suami banyak penyakit enggak? Juga ada yang punya suami juga seromantis, juga seperti yang dulu lagi. Mertua ada yang suka bikin sakit hati. Mungkin ada mertua ini beda-bedain, mungkin kurang mampu dibedain. Mungkin ada anak, aduh ini anak mesti dibawa. Kita tapi udah songong banget, ya mungkin bisa sakit hati, Bapak tahu. Tapi Bapak bukan sekedar tahu, tapi dia sanggup menolong, dia sanggup kasih solusi, dia sanggup kasih jalan keluar. Kita nggak usah balas, kita nggak berdoa, minta apa yang penting kita cari Tuhan. Bapak tahu, bilang kiri kanan, Bapak tahu. Ya, kiranya ini bisa jadi rema tiap kali kita ada masalah ya, tadi kayak Bu Yulianti, benar ada masalah, Bapak tahu, Bapak bukan sekedar tahu, tapi dia punya solusi dan dia sanggup untuk menolong kita. Nah, slide berikutnya, kalau gitu apa yang harus kita cari? Kita buka di ayat 3, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, intinya di sini kita harus cari apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, cari Tuhan. Jadi kita harus cari Tuhannya, itu yang kita cari Tuhan. Nah, di sini siapa yang pernah pengalaman mencari sesuatu? Ada? Pernah nggak cari apa gitu? Ada? Siapa yang pernah mencari sesuatu? Cari apa? Cari apa Bu Selvi? Oh, emas jatuh. Wah, emas jatuh. Kalau emas jatuh dicari nggak? Cari. Misalnya emasnya 1 gram deh, kecil gitu, anting jatuh, hilang. Dicari nggak? Udah setengah jam nggak ketemu, dicari nggak? Udah sejam masih dicari nggak? Masih, wah nggak putus asa. Udah 2 jam masih cari terus, masih cari juga. Udah seharian
Oh, Bu Devi bilang enggak nyerah. Bu Devi bilang enggak nyerah, segram. Tapi kalau emasnya yang seon, emasnya yang seon sekarang udah berapa duit tuh? Hampir 100 juta ya. Kalau emasnya seon, udah sehari masih dicari nggak? Masih, udah seon masih kita cari, udah sehari yang nggak ketemu masih cari nggak? Kenapa masih dicari? Karena mahal, karena bernilai. Jadi sesuatu yang begitu bernilai, begitu berharga, kita akan semakin serius cari, betul? Sesuatu tergantung. Kalau kayak misalnya, kayak uang, misalnya 10.000, udah sejam 2 jam, kita tinggal tapi uang 10 juta, udah 2 jam, kita masih cari nggak? Masih, karena bernilai. Jadi sesuatu yang berharga, bernilai, semakin berharga, semakin bernilai, kita akan semakin cari, semakin serius, bahkan bisa sampai, harus sampai ketemu. Nah, sekarang seberapa berharga kerajaan surga buat kita? Seberapa berharga Tuhan buat hidup kita? Dan seberapa kita akan mencari Dia? Kita buka di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun apa? Menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi kerajaan surga itu, Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi kita sampai dia jual semuanya demi dapat barang berharga itu, dia jual semuanya demi dapat mutiara berharga, demi dapat harta terpendam yang berharga. Karena kerajaan surga itu, Tuhan itu harta abadi. Harta abadi, bukan cuma sekedar berguna di sini, tapi berguna sampai di keabadian, berguna sampai di kekekalan, tetap berguna sampai di keabadian dan di kekekalan. Nah, karena itu kita harus apa? Di slide berikutnya, kita harus cari sampai ketemu. Karena sesuatu yang penting, yang sangat berharga, yang bernilai abadi, kita harus cari sampai ketemu. Bilang sama-sama, cari sampai ketemu. Cari sampai ketemu. Nah, cari sampai ketemu, cari Tuhan sampai ketemu. Kita baca ayatnya di Ulangan 4 ayatnya ke-29. 1, 2, 3. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan apa? Segenap hati dan segenap jiwa. Jadi cari Tuhan sampai ketemu dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa. Artinya apa? Sungguh-sungguh serius. Ya, nih di ayat berikutnya kita baca di Yeremia 29 ayat 12 sampai yang ke-14. Yeremia 29, kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan apa? Menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan apa? Segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi carinya segenap hati, sepenuh jiwa, menjadi sungguh-sungguh serius. Cius ya, cius ya, cari Tuhan mesti cius ya, serius sungguh-sungguh sampai ketemu. Kalau belum ketemu, cari terus ya, cari emas aja kita sampai ketemu. Kalau keselipnya tadi segram aja, nggak mau berhenti nyari, apalagi cari Tuhan serius sungguh-sungguh sampai ketemu. Nah, yang berikutnya, nah kita cari Tuhan, cari sampai ketemu. Nah, dikatakan di sini, jangan sampai ada aktivitas dan kesibukan yang menjadi penghalang untuk apa? Mencari dan menemukan Tuhan. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita untuk cari dan untuk ketemu Tuhan. Nah, contohnya aja ada sesuatu mungkin yang menarik buat kita. Misalnya nonton drakor. Di sini siapa suka nonton drakor? Ada? Bu Linda ya sepertinya ya. Nah, kalau lagi seru-serunya nonton drakor, seru-serunya apa? Udah mau habis, udah mau tahu. Terus itu ada anaknya misalnya, apa, ada yang nanya, biasanya gimana? Hah? Ada yang jawab, itu saya tanya, entar katanya, suka dientarin katanya. Terus kalau ada yang bilang, entar ada yang bilang gitu, kenapa dientarin? Karena ini sesuatu yang buat dia ini penting, sesuatu yang buat dia, wah seru nih, penting. Apalagi kita cari Tuhan, itu lebih dari drakor, lebih dari semua. Jangan sampai ada aktivitas, kegiatan lain yang menghalangi kita untuk cari Tuhan, menghalangi jam ibadah kita, jam doa kita, jam baca Alkitab kita, jam kita bersekutu dengan Tuhan. Biasanya ibu-ibu apa yang menghalangi kita untuk mencari Tuhan? Apa kegiatan apa? Hah? Apa kegiatan apa?
HP, oh ya HP, betul. Kita lagi seru nih, lagi HP-an, ya WA-an, sampai lupa mau waktu jam doa. Emang kadang-kadang juga ada yang bunyi, apa ya, lagi seru kita suka mengganggu. Atau mungkin apa, ada yang ibu mungkin kerjaan rumah tangga, ada yang cuciannya suka ganggu. Ya, ada yang mungkin cuciannya, oh ada, cucian bisa gak dientarin aja kalau kita mau ketemu Tuhan, bisa gak? Bisa, cucian gak akan protes, kalau itu gue dientarin sih, gak apa-apa, cucian bisa. Jangan sampai nggak ibadah atau nggak doa, nggak apa, lagi nyuci gitu ya. Cucian dientarin bisa? Bisa ya, jadi jangan sampai ada aktivitas kegiatan lain yang mengganggu kita. Kecuali kalau emang kerjaan, ya kayak Bu Yulianti, wajib jam segini, nggak bisa lah, ya nggak apa-apa, kita selesaikan dulu, kita harus tetap tanggung jawab ya. Nah, yang berikutnya, kita akan, nah saat ini kita akan mencari Tuhan sampai menemukannya. Nah, nanti hasilnya, Tuhan kita akan hidup seperti Tuhan serupa Kristus. Nah, ini dikatakan Amsal 8 ayat 17 yang di bagian bawah kelihatan. Kita sama baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang apa? Tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Tekun, bilang sama-sama tekun. Tekun, tahu nggak tekun? Tahu artinya. Jadi sungguh-sungguh serius pokoknya sampai ketemu. Kalau nggak ketemu dicari terus. Harus tekun. Nah, contohnya itu ada di Daniel 6 ayat 10. Kita baca yang di atas yang kiri ya. Nah, ya, sip. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Ya tekun sehari 3 kali, walaupun ada ancaman tetap 3 kali. Kita mau belajar tekun, bilang sama-sama tekun. Nah, saya ada pengalaman ya, tekun akhirnya dapat. Tekun cari apa? Ada tahu? Tekun cari diskon Sensodyne. Nah, saya sama bapak tuh kalau sikat gigi pakai Sensodyne. Nah, kenapa pakai Sensodyne? Karena maklum ya, giginya sensitif, udah ada umur. Jadi kalau pakai yang lain, nih lu mesti pakai Sensodyne, mesti yang hijau, yang fresh mint. Itu harganya lumayan ya, hampir 40.000 yang 100 gram. Jadi saya sering kalau di Alfamart di rumah tuh ada JSM ya, suka ada promo Jumat, Sabtu, Minggu. Ada yang suka mencari JSM, kalau saya gitu ya salah satu. Nah, di itu suka ada promo lumayan, promonya 12.000 satu itu. Jadi saya beli kalau promo saya beli 3, beli 4 buat stok. Lumayan, tapi ini jarang ya, promonya jarang. Kadang-kadang ya, jadi saya kadang kalau habis doa pagi, kalau stok tinggal dikit, saya suka jalan ke sini. Habis dari Indomaret saya pindah ke Alfamart. Keluar nggak diskon pas terus nggak jadi beli. Nah, di rumah saya di Cipinang kebetulan ada ya Bu, ada Indomaret, ada Alfamart dekat rumah saya. Saya juga kalau Jumat sempat saya cari Alfamart, Indomaret, kalau nggak ada udah. Nah, waktu itu Jumat saya ingat saya mau belanja sama Mbak Cecep, jalan pagi sambil olahraga sambil belanja, kita ke Alfamart, nggak diskon pas, saya punya stok tinggal 1, jadi saya belum habis beli ya karena diskonnya jarang, tinggal 1. Terus kita ke TikTok juga lagi nggak promo, nggak mahal udah. Akhirnya pulang kita makan di Pujasera Cipinang, ada Pujasera saudara. Nah, habis makan tuh saya belum ke Indomaret, saya bilang, padahal ya udah siang, udah panas, tapi ada tamu itu tetap Pujasera sama Indomaret sebelahnya. Kali aja ya lagi promo, saya belum ke situ Pak. Saya bilang, ya udah belanjaan udah banyak, kamu pulang dulu deh, bawain belanjaan banyak, saya muter ke situ dikit. Saya muter, ternyata benar saudara lagi promo. Ternyata kalau tekun dapat juga ya. Oh my, untuk saya tekun, untuk tadi saya bela-belain promo. Saya beli di rak cuma ada 2, ada lagi nggak? Ada, diambilin lagi dari dalam. Saya beli lah, akhirnya saya beli 3 lumayan, masih ada stok 3 di rumah. Jadi sesuatu yang tekun, akhirnya dapat. Sensodyne aja saya tekun ya, ibu-ibu ada yang suka cari promo nggak di sini? Banyak, ada yang suka cari promo di sana, tekun dapat. Apalagi Tuhan tuh jauh lebih berharga dari Sensodyne, jauh nggak bisa dibandingin. Kita harus tekun cari Tuhan sampai dapat, itu jauh lebih bernilai. Bukan sekedar Sensodyne buat fisik, buat nilai, tapi dia abadi dan bersifat sampai keabadian. Tapi di sini juga ada yang tekun nonton ya, nonton lagi, drakor lagi nih, bukan ini. Nah, orang ada nonton berseri-seri, film apa tuh yang sekarang berseri-seri? Ngikut itu, wah, seri ke-1, saya ada keluarga yang mereka seru nonton barengan. Jadi tiap sore, ayo nih mau mulai nonton. Jadi yang lagi makan, yang lagi mandi, pulang kerja tuh kumpul nonton. Ini yang berikutnya. Dulu saya ingat pernah waktu saya masih belum married, kita nonton dulu ada film Chinese yang suka serian ya. Ada yang keliling bawa dulu piringan kita disewain. Pernah ngalamin nggak? Belum lahir ya ibu-ibu semua. Waktu itu ibu belum lahir, baru saya yang udah lahir. Jadi ada yang keliling bawa piringan hitam itu, terus itu seri-seri yang bisa 20 seri, terus film-film Chinese, terus kita lagi nonton, ingat waktu itu malam pas lebaran, jadi lagi libur, kita nonton sampai sore sampai pagi malam baru puyeng, tapi tanggung, setiap kali habis kan pas tanggung banget kan, selalu pas mau habis pas tanggung banget, jadi kita terusin tekun. Tapi seberapa tekun kita baca Alkitab?
Baca Alkitab ada yang sampai berpasal-pasal tekun. Enggak. Atau berayat-ayat. Enggak ya. Kadang-kadang kita enggak setekun itu terus terang. Maksud saya. Ya ini firman Tuhan buat saya juga ya, Tuhan ampunilah saya. Ya kadang-kadang kita baca Alkitab enggak setekun baca WA, baca grup, apalagi kalau lagi seru, enggak setekun itu. Nah kita mau belajar, tekun cari Tuhan, lebih tekun baca Alkitab. Sama-sama belajar ya ibu-ibu, termasuk saya, termasuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Kita mau belajar tekun, melakukan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, tekun. Nah, kalau udah tekun ketemu, kita akan seperti Kristus. Dan kita masuk ke proses pemuritan. Jadi kita kalau cari Tuhan, kita mau dimuridkan. Karena di Matius 28 ayat 19, kita baca ayat yang di atas. 1, 2, 3. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi murid, Tuhan minta kita menjadi murid. Jadi kita cari Tuhan, kita mau diproses aja di murid. Kalau murid itu pekerjaannya apa? Belajar. Apa yang kita pelajari sebagai murid Tuhan? Yang di bawah Matius 28 ayat 20 apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita sebagai murid, kita belajar melakukan perintah Tuhan. Itu yang kita pelajari. Tiap hari belajar melakukan perintah Tuhan. Kalau kita sudah belajar melakukan perintah Tuhan, kita akan hidup seperti Kristus. Karena Kristus pun hidupnya melakukan kehendak Bapa. Dan kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita akan menjadi apa? Saksi Kristus. Karena gimana kita mau jadi saksi kalau perbuatan kita tidak sesuai kehendak Tuhan? Kita tidak bisa menjadi saksi. Nah, sekarang slide yang terakhir. Nah, habis ini selesai. Nah, slide yang terakhir ya. Nah, kapan kita mencari Tuhan? Kita baca sama-sama ayatnya, Yesaya 55 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan apa? Selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi cari Tuhan selama masih ada kesempatan. Kesempatan terbatas, enggak selamanya kesempatan itu ada. Satu kali kesempatan itu bisa habis. Saya dikejutkan dengan 2 peristiwa beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, ini waktu itu saya lagi jalan pagi juga ya, saya mau ke pasar. Hari ini rutenya ke pasar Ciplak, ya mungkin ada yang tahu. Jadi saya jalan kaki sambil belanja. Terus saya lewat ke rumah tetangga. Tetangga ini kita kenal sudah sejak lama. Jadi dari anaknya masih bayi belum bisa makan, kita suka ketemu di tukang soto. Jadi dari anaknya belum bisa makan soto, yang masih orok, sampai sekarang anaknya udah gede. Waktu itu lewat ketemu si bapak ini, kita ngobrol biasa. Terus bapak, saya tanya anak gimana pak? Oh udah SMA 2, udah gede. Waduh sekarang makan soto udah bisa nambah ya. Sudah kita pergi. Sehat orangnya, kita ngobrol, kita baik udah. Minggu depan kita lewat lagi di situ, terus saya lihat kok ada tenda, ada orang-orang kumpul gitu ya. Terus saya lihat kok ada bunga duka cita. Terus kita baca, coba baca apa itu ditulis di situ. Turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Pandu. Nah, Bapak Pandu itu Bapak yang saya ketemu minggu lalu. Saya sama sekali nggak menyangka bahwa di bunga itu akan ada nama dia atas meninggalnya si Bapak ini. Saya kaget, si Bapak ini Pak, kita benar nggak percaya, tapi ternyata nama dia udah ada di karangan bunga duka cita. Kita nggak tahu kapan nama kita ada di karangan bunga duka cita atau orang lihat atas meninggalnya. Wah, mungkin nama kita di situ. Kita nggak tahu kapan. Berapa lama lagi kita nggak tahu. Karena itu selama kesempatan masih ada, kita cari Tuhan, cari sampai ketemu. Dan satu lagi ada teman di grup, teman-teman di grup SMA ya, itu kan biasa ya, kita kalau itu suka bercanda, suka ini. Ada satu teman juga, dia sering bercanda. Kebetulan dia belum married dan dia suka bercanda juga, dia bilang dia maunya sama ABG katanya. Walaupun dia udah seumuran kita, dia tetap maunya sama ABG, nggak mau yang seumuran, katanya udah cici, udah tua. Nah dia sering masukin di itu, nih gua ketemu ABG katanya, nih gua lagi di mall, terus yang lain suka ledekin, foto dong, mana ABG-nya, masa lu cuma ketemu doang, mana dong foto lu samperin. Jadi sangat aktif. Tuh tahu hari itu teman saya bilang, si ini nggak ada. Kita semua kaget, dia belum lama masih komen, masih bercanda. Dia kan dulu bohong kali atau salah kali. Semua shocking kata teman saya yang di sorry, wow very shocking katanya. Semua nggak ada yang percaya, ternyata dia meninggal. Akhirnya kita yuk kita ketemu melayat. Benar saudara teman saya itu yang bercanda, yang ini udah lagi tiduran di mati gitu. Soalnya ampun nggak nyangka ternyata dia udah lagi rebahan di mati ya saudara. Kita nggak tahu kapan giliran kita. Besok-besok, aduh saya bayangin ke satu kali saya yang tiduran di situ ya, satu kali saya ada lagi tiduran rebahan. Kalau saudara-saudara yang datang lihat, Bu Ive udah gilirannya ya. Kita nggak tahu siapa itu. Karena itu kita mesti harus tetap siap-siap. Kita nggak tahu kesempatan itu bisa terbatas. Nah, kalau kita udah ketemu Tuhan di bumi, kita akan ketemu Tuhan di keabadian. Jadi kita cari Tuhan sampai ketemu. Kalau kita ketemu Tuhan di bumi, waktu kita pulang, kita akan ketemu Tuhan di keabadian. Tapi kalau di bumi kita nggak biasa cari Tuhan, kita belum ketemu Tuhan, waktu kita pulang kita bingung.
di kabarnya kita mau cari siapa? Kita mau ketemu siapa? Gak ada yang tahu. Tapi waktu kita ketemu Tuhan, waktu kita pulang, kita akan ketemu Tuhan di kebahagiaan. Nah, cerita yang terakhir. Nah, terakhir ini, kami sering diminta mendoakan, ya, mendoakan ada neneknya atau siapa yang orang-orang yang udah di ICU, ya. Jadi kalau orang di ICU kan kadang-kadang di antara dia mudeng nggak mudeng, antara kita nggak jelas juga ya, cuman yang namanya doakan ya udah kita bacakan, biasa bacain satu ayat. Kenapa satu ayat? Karena kalau satu pasal kelamaan ya, masih satu pasal dia udah di ICU, ngerti nggak ngerti, kita bacain satu ayat. Nah dia antara ngerti nggak ngerti ya, tapi kadang mungkin dia bisa dengar, terus kita ajak doa. Nah doanya gue pendek, dia kadang-kadang ya nangis, kadang-kadang dia diem, terus ya udah begitu. Tapi dia antara mudeng nggak mudeng kita juga tahu jelas nggak jelas. Dan saat itu ya kita coba usahakan apa yang dia bisa terima. Nah sekarang sebagai pertanyaan terakhir, saudara-saudara di sini, apakah kita masih mudeng semua? Coba yang masih mudeng, yang apakah masih mudeng? Mudeng, apakah masih bisa baca Alkitab sendiri? Apakah masih bisa berdoa? Apakah masih bisa jalan ke gereja? Cari Tuhan sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.